Ya, Pak Rizky, mungkin terkait diskusi hari ini, saya sampaikan, saya serahkan ke Pak Rizky. Ya, oke. Matur nuwun, Pak Adin. Sebelumnya memperkenalkan diri, Bang Nidin. Nama saya Rizky Firmansyah Deputi. Saya dari eh, Badan Riset Inovasi Nasional. Ini apakah dapat langsung atau oh iya, oke. Jadi sebelumnya mohon izin meng-sharekan slide-nya. Apakah sudah masuk? Itu Mas Mbak sekalian. Ya, sudah Pak Rizky. Oke. Ya, dalam materi hari ini kita akan mendiskusikan terkait perkembangan teknologi nuklir di Indonesia beserta potensinya untuk mendukung transisi energi. Saya kebetulan bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional, khususnya di Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir Organisasi Riset Teknologi Nuklir. Nah, mungkin ini nanti skemanya kita ngebikin fleksibel saja ya Mas Mbak kalian. Itu apabila ada yang ingin ditanyakan itu langsung saja itu mengacungkan tangan atau open mic. Tidak perlu itu menunggu sampai dengan itu materinya selesai. Nah, di sini outline-nya nanti akan kita mulai dengan introduction pendahuluan terkait sistem energi yang itu ada di Indonesia, masalahnya seperti apa dan rencana ke depannya seperti apa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan perkembangan dan potensi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Mungkin pembangkit listrik tenaga nuklir ini ada beberapa dari Mas Mbak sekalian mahasiswa mungkin belum pernah ya mendengar atau belum pernah melihat secara langsung karena ini kalau dari sistem energi di negara kita, PLTN ini merupakan PLTN yang belum dibangun. Sehingga di dalam kebijakan energi nasional itu disebut dengan energi baru. Setelah itu, di materi ini juga akan diberikan highlight tentang contoh asesmen implementasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir, khususnya yang itu floating nuclear power plant, itu adalah pembangkit nuklir yang berbentuk floating yang dapat diimplementasikan di wilayah Indonesia bagian timur yang berbentuknya wilayahnya kepulauan. Kemudian di akhir sesi apabila ingin ada yang diskusi atau mengutarakan pendapat itu dapat dilakukan di yang terakhir. Kemudian ini pendahuluan. Nah, ketika kita nanti akan memasuk energi listrik itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yaitu syarat yang itu nomor satu adalah tercukupinya jumlah energi listrik atau secara kuantiti itu sudah cukup. Lalu secara kualitas, itu harus memenuhi standar yang ada. Itu misalnya indeks itu reliability, lalu frekuensinya masuk, lalu harus ada juga jaminan pasokan energi listriknya juga memenuhi standar. Kemudian dari harga itu juga harus memenuhi aspek ekonomi, yaitu itu harga listriknya ekonomis sehingga itu
affordable untuk didapatkan seluruh lapisan masyarakat. Lalu juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber energi yang ada di wilayah tersebut. Nah, di sini juga untuk menggaransi adanya jaminan ketersediaan energi listrik itu harus secara ketersediaan unit pembangkitnya itu harus cukup dan harus memiliki reserve margin yang mencukupi untuk mencapai indeks reliability yang diharapkan. Lalu juga selain dari sisi unit pembangkit, dari sisi penyaluran pun harus handal sehingga dapat menyalurkan energi listrik secara itu losesnya minimum serta handal. Kemudian dari target kebijakan energi nasional itu saat ini terdapat kebijakan energi nasional itu khususnya terkait energi mix dari energi baru terbarukan yang harapannya di tahun 2050 energi dari energi baru terbarukan ini mencapai 31% dari total energi yang ada di tahun 2050. Nah, di sini itu ada highlight-nya di tahun 2025 harapannya mampu menyuplai 23% dan akan meningkat mencapai 31% di tahun 2050. Nah, ini dari figur ini juga didapatkan bahwa yang warna kuning ini sebentar. Nah, warna kuning ini itu menunjukkan energi mix dari energi batu bara, di mana energi batu bara ini akan semakin itu menurun. Nah, di sini ada proyeksi kebutuhan pembangkit di tahun 2050 itu apabila ingin mencapai konsumsi listrik 7.000 kWh per kapita itu memerlukan jumlah pembangkit 430 gigawatt. Kemudian dari slide ini itu dapat kita amati bahwa konsumsi energi listrik di negara Indonesia itu antara wilayah itu tidak itu merata. Misalnya dari wilayah Sumatera ini dia kebutuhan atau dia mengkonsumsi energi listriknya 43,4 terawatt hour. Ini status tahun 2021. Nah, apabila energi listrik ini dibagi dengan jumlah penduduk di Sumatera itu akan menghasilkan konsumsi energi listrik per kapitanya atau setiap orangnya itu rata-rata mengkonsumsi 733 kWh. Kemudian apabila dibandingkan dengan Pulau Jawa Bali ini cukup signifikan, itu listriknya 183,8 terawatt hour atau setara dengan 1.170 kWh per orang. Apabila dibandingkan ini hampir 1,5 kalinya atau mendekati enggak. Nah, konsumsi energi listrik ini secara tidak langsung juga menunjukkan tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tersebut. Nah, dengan kata lain, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat di Pulau Jawa Bali ini lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Sumatera. Namun apabila kita bandingkan dengan wilayah Kalimantan itu jumlah konsumsinya lebih 6 atau setara 750. Nah, apabila kita semakin ke bagian Indonesia bagian timur, itu negara kepulauan ini jumlahnya semakin ke timur semakin mengecil, itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung suplai listrik di negara Indonesia kita ini masih tidak merata antar satu wilayah dan itu wilayah lainnya. Nah, di sini ada NTT dan itu NTB, itu NTT itu secara konsumsi energi listriknya
itu yang paling itu cukup rendah, yaitu 215 kWh per kapita. Lalu ada wilayah Papua Barat itu 134 kWh per kapita. Nah, ini apabila dibagi 365 hari, maka mungkin itu masyarakat di daerah Indonesia Timur ini apabila dirata-ratakan hariannya itu mereka setara hanya untuk menghidupkan itu lampu di malam hari maupun itu alat-alat standar itu rumah tangga. Tentunya tidak ada alat-alat itu modern seperti laptop ataupun apa mesin-mesin itu listrik yang lainnya. Nah, itu adalah merupakan kesenjangan yang ada di Indonesia yang sebaiknya kita di lingkungan akademisi maupun di lingkungan peneliti itu harus memikirkan sebuah alternatif solusi agar kebutuhan listrik itu dapat merata dan dapat mencukupi dengan harga yang ekonomis serta yang itu ramah lingkungan. Nah, lalu di dalam RUU KN itu, nah mungkin ada yang belum memahami apa itu RUKN. Itu RUKN itu adalah Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Jadi negara kita itu sudah membuat rencana 40 tahunan mulai dari tahun 2023 sampai 2050 2060-an. Nah, itu ada roadmap-nya di tahun kapan dia akan itu membangun sebuah pembangkit, lalu apakah ada rencana interkoneksi antar sistem atau tidak, itu semua ada di RUKN. Nah, apabila kita melihat itu di RUKN itu sudah ada rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini ada dua lokasi itu yang direncanakan untuk dibangun, yaitu di Pulau Bangka Belitung dan di Pulau Kalimantan Barat. Nah, di Pulau Bangka Belitung ini direncanakan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama dengan kapasitas setara 250 MW elektrik dan ditargetkan akan beroperasi sekitar tahun 2032. Kemudian opsi nomor 2 atau lokasi target kedua itu adalah di Provinsi Kalimantan Barat di sebelah di daerah Mempawah Bengkayang. Nah, ini ditargetkan juga dengan total 250 MW elektrik di sekitar tahun 2033. Nah, itu adalah pendahuluan. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan itu mas-mas sekalian. Nah, misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjut ke bagian nomor 2, perkembangan dan potensi pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, di sini menunjukkan perkembangan energi nuklir di Indonesia. Nah, walaupun di negara Indonesia ini belum membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi sebenarnya secara riset dan secara mempersiapkan itu sudah dimulai sejak tahun 1954 ketika negara kita setelah merdeka. Nah, itu eh, energi nuklir itu menjadi salah satu visi dari Presiden Indonesia pertama, yaitu itu apabila sebuah negara itu ingin maju, maka akan 3 industri yang mereka apa
kuasai. Itu nomor satu adalah industri antariksa, itu luar angkasa, pesawat ulang-alik, dan radar, dan lain. Lalu yang tipikal industri nomor dua itu adalah industri tentang kedirgantaraan, industri pesawat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, industri di bidang nuklir, salah satunya pembangkit listrik tenaga nuklir, terus itu radiofarmaka yang untuk obat-obatan, untuk itu mengawetkan makanan, dan lain-lainnya. Nah, terus hal itu pada waktu itu lalu sudah ditindaklanjuti, contohnya yang di bidang kedirgantaraan, yang cukup terkenal atau yang sangat terkenal adalah Bapak Habibie yang telah dulu mendirikan IPTN dan sudah membangun pesawat terbang pertama. Sedang di Indonesia itu roadmap-nya seperti yang ditunjukkan di figur ini. Di tahun 1954 itu sudah dibentuk panitia penyelidik radioaktivitas, kemudian dilanjutkan di tahun 1958 dibentuk lembaga tenaga atom, lalu di 1964 dibentuklah Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai untuk menggantikan lembaga tenaga atom. Lalu di tahun 65 dibangun dan dioperasikan reaktor nuklir pertama di Indonesia, yaitu reaktor Ngetriga Mark II di Bandung dengan daya 250 kW. Nah, ini lokasinya di sebelahnya ITB. Ini adalah reaktor energi nuklir pertama di Indonesia. Lalu di tahun 71 itu ada upgrade, itu reaktor tersebut itu di-upgrade. Lalu tahun 90 itu ada pengoperasian fasilitas RMI, SI, dan NMI. Lalu tahun 8 itu mohon maaf, setelah upgrade itu di tahun 79 itu ada pengoperasian reaktor Kartini. Reaktor Kartini ini ada di Yogyakarta, tepatnya lokasi reaktornya, reaktor energi nuklirnya di daerah Babarsari, di sebelahnya Hotel Sahid. Lalu di tahun itu 87 ada pengoperasian reaktor serbaguna Siwa Besi 30 MW di Serpong. Lalu itu di 88 ada pengoperasian instalasi pengelolaan itu limbah radioaktif, ini juga di Serpong. Lalu tahun itu 89 ada pengoperasian fasilitas eksperimen elemen bahan bakar, ini di Serpong juga di Puspitek. Nah, sebenarnya secara kemampuan para tenaga ahli nuklir kita itu sebenarnya sudah bisa membuat elemen bahan bakar mulai dari uranium alam sampai dengan itu disebut warna kuning atau itu yellow cake. Dan juga telah mampu untuk mengelola limbah radioaktif secara aman, sehingga secara kemampuan sebenarnya kita itu sudah mumpuni untuk dapat mengoperasikan dan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu di tahun 90 ini pengoperasian RMI, lalu di tahun 96 ini sudah dilakukan visibility study lokasi tapak Muria yang rencananya di tahun 99 akan dilakukan pembangunan PLTN Muria. Nah, waktu itu rencananya pembangkit listrik tenaga nuklir Muria ini menjadi PLTN pertama Indonesia dan
akan dibangun tahun 99. Namun disebabkan karena ada tahun 99 itu krisis moneter yang di situ ekonominya turun, terus terjadi konstelasi dunia perpolitikan yang sangat gonjang-ganjing, akhirnya rencana membangun PLTN ini pun akhirnya ditunda. Kemudian tahun 97 itu ada Undang-Undang nomor 10 97 tentang ketenaga nukliran. Ini telah disebutkan aturan membangun, siapa yang dapat membangunnya, siapa saja pihak-pihaknya. Kemudian waktu di tahun 98 itu dirasa perlu ketika akan ada pembangkit listrik tenaga nuklir harus ada sebuah lembaga atau sebuah badan itu regulator yang dia fungsinya membuat undang-undang, membuat aturan dan mengawasi aturan tersebut dijalankan sehingga tingkat kecelakaan serta tingkat keamanannya itu akan meningkat. Tingkat kecelakaan menurun, tingkat keamanan meningkat. Lalu di tahun 2000 ada upgrade reaktor yang di sebelahnya ITB tadi, reaktor Trigamart, itu menjadi 2 megawatt. Lalu di tahun 2007 diterbitkan Undang-Undang nomor 17 tentang RPJPN yang di situ ada sebuah mandat untuk memanfaatkan energi nuklir. Lalu untuk itu mendukung UU 17 tersebut, maka tahun 2010 itu dilakukan feasibility study untuk lokasi pembangkit nuklir itu di Kepulauan Bangka Belitung, dan itu FS lokasi tampaknya selesai di tahun 2013. Lalu 2017 dibentuk MPTN, semacam majelis tenaga nuklir, dan di tahun 2000 untuk menyongsong atau menuju PLTN pertama yang direncanakan tahun 2033 itu dibentuklah itu NEPIO, yaitu organisasi yang dia akan mengatur atau memokoi tentang pembangunan PLTN. Nah, itulah roadmap dari perkembangan energi nuklir Indonesia mulai tahun 1954 sampai 2022. Nah, apabila membandingkan dengan itu negara lain, sebenarnya itu langkah awal kita mulai merencanakan memanfaatkan energi nuklir itu hampir sama dengan negara Korea Selatan. Nah, namun itu yang membedakan negara Korea Selatan itu mereka roadmap-nya lancar dan dapat mewujudkan rencananya tersebut. Sedangkan di negara kita itu ada berbagai masalah sehingga sampai sekarang masih belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan apabila kita amati pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan itu meningkat cukup signifikan setelah adanya industrialisasi itu disokong oleh energi listrik dari LTN serta itu energi heat atau energi panas yang ditimbulkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini tidak hanya dapat menghasilkan energi listrik, tetapi dia juga dapat menghasilkan hasil sampingan berupa atau steam atau dapat untuk mendukung sektor industri lainnya. Nah, di sini menunjukkan 3 reaktor di Indonesia. Jadi mungkin banyak yang tidak mengetahui itu sudah beroperasi 3 reaktor. Yang paling tua itu mulai beroperasi di tahun 60-an.
Lalu adiknya itu ada reaktor Kartini itu yang ada di itu Yogyakarta itu mulai tahun 70-an. Lalu yang paling itu muda itu reaktor Siwao Besi itu tahun 80-an. Nah, di sini reaktor Kartini itu terletak di Yogyakarta. Nah, nama Kartini ini adalah singkatan dari hasil karya teknisi Indonesia. Jadi Kartini itu karya teknisi Indonesia dan itu digunakan untuk pendidikan serta praktikum itu radiasi praktikum nuklir di Politeknik Nuklir Indonesia yang ada di daerah Babarsari. Kemudian yang reaktor Triga 2000 itu ada di Bandung, ada di sebelahnya ITB. Reaktor ini merupakan reaktor yang ada pertama di Indonesia dan dimanfaatkan untuk dunia pendidikan serta riset nuklir di bidang ilmu pengetahuan. Lalu ada yang paling muda, reaktor di Wabesi itu tahun 83, lokasinya di Serpong, ini dan digunakan untuk riset serta menghasilkan radioisotop yang dipergunakan untuk medis serta industri. Nah, di sini mungkin masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara kerja dari PLTN, maka di sini mungkin akan saya skip. In the previous video, we briefly learned about the principles and structure of a nuclear. Nah, mungkin itu akan saya tampilkan sebelum ke studi kasus tentang implementasi. Nah, sebelumnya untuk itu lanjutannya, maka di slide ini dijelaskan bagaimana perkembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia. Nah, sebenarnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu hampir mirip HP. Dia ada update-update-nya setiap ada event atau setiap beberapa tahun. Ini ada yang teknologi yang tua itu adalah generasi 1. Ini adalah reaktor pertama di dunia mulai tahun itu 50 sampai di tahun 60 menuju 70-an. Nah, di sini ada tipe-tipenya, ada itu Shipping Port, ada Magnov, ada Dresden. Kemudian di generasi kedua itu muncul disebabkan adanya kejadian kecelakaan di Amerika Serikat. Ini generasi kedua ini dia itu ada update, itu updating secara aspek keselamatan sehingga setelah itu mempelajari terjadinya kecelakaan di 3 Mile Island. Kemudian ada generasi ketiga itu mulai tahun 90 sampai 2000, ini contohnya Advanced Light Water Reactor. Ini salah satu aspek yang ditingkatkan keamanannya adalah dia mempelajari adanya kejadian kecelakaan di Chernobyl. Lalu ada generasi ketiga itu setelah tahun 2000-an, ini ada update juga terkait aspek safety setelah itu mempelajari kejadian Fukushima. Jadi
selama tahun dari 50 sampai 2020 ini jumlah kecelakaan atau eksiden dari pembangkit listrik tenaga nuklir itu ada 3 kejadian. Dan dari setiap kejadian itu ada updating aspek teknologi serta aspek keselamatannya. Lalu yang di generasi 4 atau sering disebut generasi ketiga plus, ini itu nanti akan ditambah aspek keselamatannya, dan yang terakhir nanti ada di generasi 4. Nah, lalu apabila ada yang ingin mempertanyakan ketika sebuah negara itu akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, itu apakah negara tersebut langsung dapat membangun ujuk-ujuk secara tiba-tiba membangun, atau harus ada aspek-aspek atau syarat yang diperlukan untuk membangunnya. Jadi dari dokumen IAEA itu Lembaga Atom Internasional itu sudah mensyaratkan adanya 19 infrastruktur yang harus dipenuhi oleh sebuah negara agar dapat membangun pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Nah, infrastruktur atau persyaratan pertama adalah adanya dukungan pemerintah. Posisi pemerintah itu sudah mendukung terhadap energi nuklir nasional. Nah, untuk Indonesia sekarang itu sudah mendukung dengan adanya RUKN dan sudah direncanakan beroperasi di RUKN antara tahun 2032 dan 2033. Lalu yang kedua prasyaratnya adalah keselamatan dan keamanan nuklir. Itu yang ketiga, adanya manajemen nasional untuk membangun PLTN. Yang keempat itu pendanaan serta pembiayaannya seperti apa. Yang kelima itu aspek regulasinya. Yang keenam aspek safeguard. Yang ketujuh aspek lembaga dan kerangka kerja pengawasan nuklir nasional. Yang ke-8 penegakan sistem standar proteksi radiasi. 9 sistem jaringan listriknya sudah mampu di lokasi PLTN. 10 harus ada SDM, yaitu pengembangan SDM. 11 keterlibatan stakeholder terkait. 12 dari segi tapak dan fasilitas infrastruktur penunjang. 13 sistem perlindungan lingkungan. 14 sistem perencanaan penanggulangan kedaruratan nuklir. Jadi sebelum itu membangun itu harus ada rencana apabila ada kedaruratan itu nuklir terjadi seperti apa yang dilakukan. Kemudian 15 aspek keamanan dan proteksi fisik dari PLTN. Nah, jadi sebuah reaktor nuklir itu tungkupnya yang setengah lingkaran itu dia dicor beton dengan kualitas yang tinggi dan ketebalan yang lumayan tebal, sehingga apabila ditabrak oleh sebuah pesawat jet tempur F-16 itu dia tidak mengalami kerusakan. Lalu infrastruktur 16 adalah terkait daur bahan bakar nuklir, 17 terkait pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan itu limbah radioaktif, 18 terkait keterlibatan industri dalam negeri, 19 terkait regulasi sistem pengadaan barang, mesin, dan alatnya seperti apa. Itulah 19 infrastruktur yang harus dipenuhi sebuah negara untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, lalu selain itu, ketika kita akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir itu harus melewati beberapa langkah milestone yang seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ada 3 milestone
dan yang terdiri dari 3 fase. Pertama adalah fase pertama ada sebuah fase di mana negara tersebut sudah mempertimbangkan akan mau menggunakan energi nuklir. Jadi sudah mempertimbangkan tetapi belum itu memutuskan. Nah, ini itu aktivitasnya adalah dengan adanya aktivitas pra proyek. Kemudian apabila itu sudah dilakukan aktivitas ini, maka outputnya negara tersebut sudah berada di itu milestone pertama. Nah, setelah milestone pertama dilanjutkan oleh fase kedua, itu adalah mempersiapkan dokumen mengontrak dan dokumen untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir ketika negara tersebut sudah mengeluarkan kebijakan terkait energi nuklir. Nah, itu outputnya milestone 1 ini adalah sebuah kebijakan rencana negara tersebut akan menggunakan energi nuklir. Nah, aktivitas di fase 2 ini adalah pengembangan proyeknya, kemudian hasil dari sini akan menuju ke milestone 2, yaitu negara tersebut sudah siap untuk melaksanakan itu lelang untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, di sini lalu dilanjutkan oleh fase ketiga, aktivitas untuk implementasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, di sini adalah dengan cara membangun, tentunya aktivitasnya membangun, penyelesaian dokumen kontrak dan lain-lain. Dan setelah itu adalah operasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, dari fase 1 sampai dengan outputnya ketiga ini itu membutuhkan waktu kurang lebih antara 10 sampai 15 tahun. Sehingga dengan kata lain, ketika sebuah negara itu ingin membangun PLTN, itu tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Harus dipersiapkan secara matang segala aspeknya dengan mematuhi ke 19 infrastruktur yang sebelumnya. Nah, setelah dianalisis, dari 19 infrastruktur yang ada, negara Indonesia itu sudah siap untuk menuju ke fase 2, kecuali aspek itu nomor 1, posisi pemerintah itu juga sekarang ini statusnya tahun 2023 kemarin, tapi sekarang itu sudah itu ready, itu dukungan negara sudah siap, dan yang itu nomor 5 dari regulasi itu harus lebih ditingkatkan lagi. Lalu ini apabila kita lihat dari potensi lokasi tapak, ini secara umum ada beberapa lokasi tapak dengan dengan tingkatan kesiapan yang berbeda antara satu sama lainnya. Misalnya di Semenanjung itu Muria, dan lokasi tapak di Pulau Bangka ini secara tapak ini sudah siap untuk dipergunakan untuk membangun PLTN. Lalu ada lokasi tapak itu lainnya yang secara status mereka masih berupa daerah interest atau masih memerlukan studi lanjut agar siap dijadikan sebagai tapak untuk nuklir. Antara lain di daerah Bojonegara, di daerah Banten, lalu ada beberapa lokasi di daerah Kalimantan Barat serta Kalimantan Timur, lalu ada juga beberapa lokasi di daerah Sulawesi. Nah, ini adalah dari slide sebelum
dari slide ini sampai slide selanjutnya ini sudah masuk ke studi kasus, maka agar itu lebih itu mengena dan itu lebih memahami, mari kita melihat bagaimana struktur serta operasi dari sebuah sebuah pembangkit listrik nuklir. Ya, berikut. In the previous video, we briefly learned about the principles and structure of a nuclear power plant. Let's take another look at the structure of a nuclear power plant. Inside a reactor building, there is a reactor in the center, 4 pumps, 2 steam generators, and 1 pressurizer. Reactor coolant passes through the fuel rods inside the reactor, gradually becoming hotter. The heated reactor coolant moves through pipes to the steam generators. Inside the steam generators, the reactor coolant flows through U-shaped pipes, heating the feed water outside the pipes. The feed water outside the pipes turns into steam and travels through the pipes. The steam first rotates the high-pressure turbine. After rotating the high-pressure turbine, the steam loses energy and the temperature goes down. So it is then passed through a moisture separator reheater, which raises its temperature again and then goes on to rotate the low-pressure turbine. After rotating the low-pressure turbine, the steam is cooled down to water with the help of seawater. Condensed water is then sent back to the steam generator using pumps. In this video, we will explore the structure and equipment of a power plant in more detail. First, we have a nuclear reactor. A reactor is made of carbon steel alloy and has a height of 14.6 meters and a diameter of 4.5 meters. It contains nuclear fuel at the bottom and control rods at the top to control the neutrons. There are also interconnected pipes for the water to flow. Below the reactor is where the nuclear fuel is placed. Uranium is sealed within ceramic pellets to create fuel pellets. These pellets are then stacked together, filled with helium gas, and finally enclosed within fuel rods. Several fuel rods are bundled together to form fuel assemblies, and many such assemblies are placed in a reactor. At the top, there are control rods. Control rods are devices that absorb neutrons. Uranium undergoes fission when it collides with neutrons. If there are more neutrons, more uranium will undergo fission, and if there are fewer neutrons, only a small amount of uranium will undergo fission. There are holes in between the nuclear fuel where the control rods are inserted. When the control rods are inserted deeply into the nuclear fuel, they absorb more neutrons, reducing nuclear fission. As the control rods are raised, more neutrons are available, leading to increased number of nuclear fissions. Several control rods are attached to a driving mechanism, which is electromagnetically operated to move up and down. In case of a power outage causing an accident, the driving mechanism would fall freely. This would result in all the control rods being inserted between the nuclear fuel, absorbing most of the neutrons and preventing nuclear fission. Reactor coolant inside the reactor is circulated using a reactor coolant pump. Reactor coolant has a pressure of about 150 times that of atmospheric pressure. Water tends to flow backward through the narrow gap between machineries. To prevent this, higher pressure water is sprayed into the upward flow, preventing any water from flowing in a reverse direction. 4 pumps are powerful enough to fill an Olympic-sized swimming pool in just 1 minute. Reactor coolant sent to the reactor through the pumps hits the walls and then moves downward. As it passes through the fuel rods, it moves upward, absorbing heat and becoming hotter. The heated reactor coolant is then sent to the steam generator. Reactor coolant flowing through the reactor serves not only to slow down the speed of neutrons, acting as a moderator. Neutrons need to flow slowly for an efficient nuclear fission.
When neutrons collide with water, their speed is reduced. In nuclear power plants that use 4 to 5% enriched uranium, water called light water is used as a moderator. Hydrogen is an element composed of 1 proton and 1 electron. Among isotopes, there are hydrogen-2, deuterium, and hydrogen-3, tritium. Deuterium consists of 1 proton and 1 neutron, while tritium consists of 1 proton and 2 neutrons. Water made from a hydrogen atom with 1 proton and 1 electron is called light water, while water made from a deuterium atom is called heavy water. Ordinary water mostly contains light water with a small amount of heavy water. Some nuclear power plants use natural uranium without enrichment, where heavy water is used as a moderator. Natural uranium has a low concentration of uranium-235 of about 0.7%, and so the speed of neutrons needs to be reduced further. This is because slower neutrons lead to more series of nuclear fission. Heavy water slows down the speed of neutrons more than light water simply because it is heavier. Therefore, nuclear power plants using natural uranium use heavy water as a moderator. Both heavy water and light water-based nuclear power plants have their advantages and disadvantages, but a majority of nuclear power plants use light water-based reactors. Water heated in the reactor enters the steam generator, and there is a pressurizer in between. A pressurizer is a device that increases the pressure of the water, preventing it from boiling even at high temperatures. A pressurizer contains water up to about half its height, and above that there is steam. By using heaters below, the temperature goes up and the water starts to boil. When water boils, steam is generated, and the pressure from this steam compresses the water, increasing its pressure. If the pressure becomes too high, the spray system above releases cooler water to reduce the pressure. Under normal conditions, the spray system works in tandem to regulate the pressure. Reactor coolant, heated in a reactor, moves through the pipes to the steam generator. Hot reactor coolant flows through approximately 13,000 U-shaped tubes within the steam generator, making a full circuit. As 320-degree hot reactor coolant moves through the pipes, it heats feed water outside the pipes. The heated reactor coolant in the pipes cools down after transferring the heat energy to the outside feed water and leaves from the rear pipes. The reactor coolant is then sent back to the reactor through the pipes. After turning the turbine, the condensed feed water re-enters the steam generator through a sideline and moves downward. The descending feed water passes through the space between the pipes, acquiring heat from the hot reactor coolant flowing in the pipes, and gets transformed into steam. Steam contains some liquid particles which have not yet reached the gaseous state. These liquid state steam particles are called moisture. When the steam in this state enters the turbine, it can cause damage to the turbine blades. To prevent this, there is a device above the steam generator that separates moisture from the steam. Inside a yellow cylinder, there is a device shaped like a windmill that causes the moisture to condense back into water. Steam, with most of the moisture removed, then goes through another separation process in the grid-type separator, resulting in steam that is almost 99% gaseous. Steam produced in the steam generator travels through pipes and enters the turbine. Incoming steam first rotates the high-pressure turbine. Inside the turbine, there are many blades. When steam collides with these blades, the turbine starts to rotate. Steam used in the high-pressure turbine exits through holes on both sides, losing its energy. Steam that exits is not wasted. It is used to rotate 3 low-pressure turbines. However, as this steam loses energy, its temperature decreases and some of it becomes moisture. Steam, which contains moisture after passing through the high-pressure turbine, is sent to the moisture separator reheater. Inside this equipment, there are heaters. Some of the steam entering the high-pressure turbine is diverted to these heaters, and the steam that lost energy is heated once again. Moisture that did not turn into steam falls downward and becomes water, which is then reused. Steam passing through the moisture separator reheater then rotates 3 low-pressure turbines. Steam, having lost a significant amount of energy after rotating the low-pressure turbine, is sent to the condenser located below. In the condenser pipes, cold seawater flows, causing the steam to lose heat and condense back into water. The area between the turbine and the condenser experiences a significant temperature difference, and the steam, being voluminous, transforms into water. This creates a nearly vacuum-like condition within the condenser. As a result, the steam used in the turbine quickly moves to the condenser.
Fluids flow from areas with high pressure to areas with low pressure. Steam, being at high temperature and pressure in the turbine, develops a force to move toward the low temperature, low pressure condenser. This force results in higher speed of movement and in turn increases the force that rotates the generator. Therefore, the greater the temperature difference between 2 points, the more efficiently the energy can be utilized. Water stored in the condenser is sent back to the steam generator to be used again. The water is relatively cold, around 30 to 40 degrees, while the temperature at which it turns into steam in the steam generator is about 320 degrees, resulting in a significant temperature difference. Similar to how adding hot water to boiling water can cause it to boil quickly again, while adding cold water will make it harder to boil, sending cold water from the condenser directly to the steam generator will not easily turn it to steam. To address this issue, the water is passed through a preheater before being sent to the steam generator, raising its temperature to around 235 degrees. Inside the preheater, there are pipes through which hot steam flows, and the hot water passes through these pipes, gradually increasing the temperature of the water. As the water's temperature does not rise instantly, it goes through 7 stages to gradually raise the temperature. Water, now at an increased temperature, is sent to the steam generator to be transformed into steam. Till now, we have examined the equipment used in power generation. Now let's take a look at the structure of the building that houses and operates the power plant. Firstly, the containment building that houses the reactor is constructed in a dome shape, with a diameter of 45 meters and a height of 75 meters. Above the building there are cranes. Cranes are used during the initial construction of the power plant to transport equipment, and during regular operations they are used to examine the equipment or open the reactor lid for replacing nuclear fuels. Additionally, there is a spray above the crane, used to spray water in case of accidents to cool down the reactor. The interior of the dome is mostly empty. The dome shape is designed to evenly distribute pressure. In the event of an accident inside the building must withstand the pressure without releasing any contaminated substances outside. By creating a dome shape, the volume increases, allowing more gas to be confined and pressure to be evenly dispersed. One of the concerns we have is whether a nuclear power plant could explode like a nuclear bomb. However, the uranium used in nuclear bombs is enriched to over 90%, while the uranium used in power plants is enriched to only 4 to 5%, so it will not explode. To illustrate, when you light alcohol with a concentration of over 90%, it catches fire. But if you try to light beer with an alcohol concentration of 4%, it does not catch fire. Similarly, the uranium used in power plants does not explode. The worst-case scenario that can occur inside the reactor building is the generation of steam or hydrogen gas due to the meltdown of the reactor. Fukushima Power Plant also experienced explosions due to hydrogen gas. To withstand the pressure caused by newly generated gas, the ceiling was constructed in a dome shape. To remove hydrogen gas, there are devices installed using electricity to generate sparks and remove hydrogen, as well as devices that automatically remove hydrogen by chemical reactions during power outages. When we think of nuclear accidents, Chernobyl and Fukushima come to mind. Both were not dome-shaped but had a shape of a square, which made them weaker against pressure. The dome shape is more costly to construct, but it is chosen for safety reasons. The inner walls of the reactor building are made of reinforced concrete with a thickness of 1.2 meters. Steel reinforcements about the size of a human palm are densely placed in the concrete. Additionally, thick steel reinforcements, commonly used in bridge construction, surround the building from all sides, helping it withstand pressure. In a nuclear power plant, there are 5 layers of radiation protection. The first barrier is the fuel pellet surrounding the uranium. The second barrier is the fuel rod enclosing the pellet. The third barrier is the reactor vessel that shields radiation. And the fourth barrier is the steel plates coating the reactor building, providing radiation protection. Finally, the outer wall of the building acts as the 5th barrier, preventing radiation leaks. Auxiliary buildings surrounding the reactor containment building serve the purpose of preventing the release of internal radioactive materials in the event of an accident. These buildings are independently arranged, allowing for compartmentalization to prevent the spread of damage in case of accidents. They also house various safety devices in separate areas for handling radioactive materials. The fuel storage building is where new and used nuclear fuel are stored.
It is filled with borated water, which inhibits nuclear fission reactions, and the fuel is cooled here for at least 5 years. In the event of a power outage due to an accident, emergency diesel generators provide backup power. The emergency power facilities are all located above ground and are covered with waterproof barriers as a precautionary measure. The main control room is the space where the power plant is managed. It controls the power plant based on a distributed control system displayed on large information boards. The nuclear power plant has 2 reactor buildings. Constructing 2 buildings is more economically advantageous since shared spaces can be utilized in a cost-effective manner. Nuclear power plants are built on bedrock rather than soil, since bedrock is much stronger against earthquakes, which helps reduce the impact of seismic events. Therefore, nuclear power plants are specifically designed to be constructed on bedrock terrains. The bedrock is excavated and a concrete foundation is built before placing the reactor on top. A nuclear power plant is designed to shut down in the event of a magnitude 6.5 or higher earthquake. The latest APR 1400 reactors can withstand earthquakes up to magnitude 7. It doesn't mean they collapse at magnitude 7. They are engineered to continue functioning with no equipment failures, ensuring a safe shutdown. All equipment is installed with safety devices capable of withstanding earthquakes. Additionally, in case of tube breakage or any issues, all valves are configured to automatically close, causing the power plant to stop. If the plant doesn't stop during an accident, it could lead to a more significant disaster. A plant's automatic shutdown function is an effective accident prevention measure. Radiation exists around us at all times, but in amounts small enough not to pose health risks. The interior of the power plant buildings is similar to our living spaces, and even inside the reactor building there is no significant amount of radiation. However, when working inside the reactor building, wearing safety equipment is required. Waste generated in a nuclear power plant consists of both high-level radioactive waste, HLW, and low-level radioactive waste, LLW. HLW mostly includes used nuclear fuel, while LLW refers to waste with relatively lower levels of radioactivity, such as work clothing or tools used by plant workers. LLW is contaminated with relatively low levels of radiation compared to HLW. Even though the radiation levels are low, LLW is stored and managed in disposal facilities located deep in underground caves, tens of meters below the surface. At South Korean light water nuclear power plants, high-level radioactive waste, which is the used nuclear fuel, is stored and cooled in a wet storage facility filled with borated water for more than 5 years. Afterward, it is transferred to a dry storage facility on the nuclear power plant site, where it is placed in storage containers designed to shield the radiation. However, this dry storage cannot be a permanent solution. Used nuclear fuel needs to be permanently disposed of, ideally deep underground, hundreds of meters below the surface, isolated from our living environment. However, South Korea currently lacks a permanent disposal facility, and there are no interim storage facilities available either. Consequently, the used nuclear fuel is stored on the nuclear power plant sites until adequate facilities are furnished. To establish a permanent disposal facility, it will require more time as it necessitates national consensus. Nuclear power always carries with it risks even when managed with utmost care. Hence, this is why there is much ongoing research for safe usage of nuclear power and alternative energy development. One promising development in this regard is the Small Modular Reactor, SMR, which is being developed as a next-generation nuclear technology. SMRs bring together all essential components into a single containment vessel, including the reactor, steam generator, pressurizer, and pumps. Many developed companies are working on SMR development as a next-generation. South Korea became the first country to develop an SMR called SMART. SMR is relatively compact, standing about 35 meters tall with a diameter of around 9 meters, making it much smaller than the conventional containment building of large-scale nuclear power plants. It includes the reactor and control rods below with pressurizer above, and on the side there is a steam generator. On top of the steam generator there is a pump that continuously circulates water. Water passing through the reactor receives heat and becomes hot. This hot water is sent to the steam generator using a pump, where the water passing through the pipes gains heat and becomes steam. This steam then rotates the turbine to produce electricity.
SMR has the advantage of being small in output but safe. Compared to large-scale nuclear power plants, it has a smaller heat output and applies revolutionary safety designs, allowing it to safely cool down the reactor even in emergency situations without electricity supply. Moreover, there are no connecting pipes in SMR. Pipes need to be connected through welding, and with the high temperature and high pressure water passing through the pipes at 320 degrees, even a minor welding defect could lead to accidents. As SMR doesn't involve a single pipe, it ensures greater safety. Additionally, SMR is manufactured in a factory and then installed at the power plant. As most major devices are manufactured in a factory, the quality improves and the construction period can be shortened. Large-scale nuclear power plant APR 1400 produces 1,400 megawatts of electricity. In SMR, one unit has an output of 170 megawatts, and multiple units can be installed in one nuclear building. One unit can be used to produce electricity, while another unit can be used to produce hydrogen, ensuring flexibility in terms of its use. Due to its small size, SMR is less influenced by the location, allowing it to be installed near industrial complexes or cities close to the demand sites. Large-scale nuclear power plants take around 5 years from construction to electricity production. However, with SMR, the first module could start its electricity production from about 2 years after the start of the construction. Due to its many advantages in safety, flexibility, and efficiency, the demand for SMR is expected to increase over time. Nuclear energy is a knowledge-based energy source. Power plants that use fossil fuels spend a significant portion of their operating costs on importing fuel, resulting in a substantial amount of money flowing out of the country. In contrast, nuclear power plants only allocate 5% of their operating costs for importing fuel, while the remaining 95% stays within the country. Additionally, nuclear power plants do not emit carbon dioxide. 1 gram of uranium can replace 3 tons of coal. I hope this video has provided some help in understanding nuclear power generation. Thank you for watching. Ya, oh, seperti itu terkait bagaimana beroperasinya pembangkit tenaga nuklir. Itu lalu aspek-aspek yang terkait. Nah, sebenarnya itu pembangkit listrik tenaga nuklir itu hampir mirip sama pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Yang itu membedakan itu adalah itu fuelnya atau memasak airnya. Kalau nuklir itu dengan radiasi bara dengan membakar batu bara. Lalu tadi juga di video ada SMR, Small Modular Reactor dengan ukuran kecil dan mempunyai fleksibilitas untuk dibangun di berbagai macam situasi. Nah, kemudian untuk studi kasus atau penelitian terkait pembangkit listrik tenaga nuklir ini beberapa waktu lalu saya sempat mengkaji awal terkait potensi untuk implementasi floating nuclear power plant yang sekarang sedang di Rusia. Jadi nanti pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu berada di atas sebuah kapal sehingga dia dapat ditaruh di laut, mengambang, dan dapat berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, pembangkit tipikal seperti itu sangat cocok untuk negara kepulauan, khususnya di Maluku dan wilayah Papua. Nah, di sini introduksinya jadi terdapat berbagai macam permasalahan pengembangan kelistrikan di Maluku Papua. Antara lain densitas penduduk tidak merata, terdiri dari ribuan kepulauan yang tersebar. Lalu jumlah penduduknya itu masih sedang padat, ada yang kosong, masih elektrifikasi rendah, infrastruktur listrik belum baik,
Lalu tidak semua pulau memiliki sumber energi, lalu industri masih sangat terbatas, tingkat ekonomi masih rendah, tingkat rata-rata pendidikan masih belum baik, kondisi sosial masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri. Nah, di sini juga tantangannya tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari berbagai itu ribuan pulau dengan pusat-pusat beban yang tersebar. Ini sebagai contoh di Maluku ada sistem 6 Mako dengan kapasitas kecil 8,3 megawatt, ada sistem biru, ada Ambon, lalu ada sistem Maso Hiliang, Baipa, dan lain-lain. Nah, di sini ada LMVPP, ini adalah sebuah pembangkit listrik tenaga diesel, tapi dia ditempatkan di atas sebuah kapal. Jadi pembangkitnya dapat dipindahkan satu pulau ke pulau lainnya. Ini konsepnya hampir seperti floating nuclear power plant, hanya saja kalau ini tipe pembangkitnya adalah pembangkit bertipe diesel. Ini tantangan di Maluku Utara sama pusat beban tersebar, daerah kepulauan, pertumbuhan beban kecil, dan transportasi energi primernya yang sulit. Ada contoh-contoh sistemnya contoh yang paling kecil itu misalnya sistem Sanana, itu totalnya kapasitas 0,9 MW. Lalu ini sistem kelistrikan Papua Barat. Ini tantangan sistem kelistrikan di Papua, kecil-kecil sistemnya dan tersebar. Lalu apabila kita lihat dari existingnya, di wilayah Maluku itu masih didominasi 9 terdiri dari pembangkit listrik tenaga diesel, sehingga di sana biaya pokok pembangkitan listriknya cukup relatif lebih mahal. Mungkin kalau dengan diesel itu tergantung itu wilayahnya. Bila semakin jauh dari pulau utama, maka biaya angkutnya semakin besar sehingga biaya pembangkit listriknya meningkat. Lalu ini existingnya wilayah Papua juga hampir sama, didominasi oleh diesel. Lalu di sini ada contoh beban existing. Nah, di sini misalnya kita lihat di Olong. Di sini Olong ini adalah sebuah sistem itu yang isolated dan dia hanya disuplai oleh satu unit pembangkit listrik tenaga diesel saja. Nah, disebabkan oleh jumlah kapasitas pembangkit listrik tenaga dieselnya yang terbatas dan jumlah fuelnya, bahan bakar minyaknya juga terbatas karena harus dikirim di Pulau Ambon misalnya, muter, ini lama, maka di wilayah ini listrik itu hanya akan dihidupkan di waktu malam, di jam 5 itu akan hidup dan dimatikan di jam 7 pagi. Hal itu hampir sama di daerah Werilama juga. Sehingga dengan kata lain banyak wilayah di Indonesia, khususnya di pulau-pulau kecil itu yang listriknya hanya hidup di malam hari saja atau sebagian. Jadi mbak-mbak dan mas-mas yang dapat menikmati listrik secara non-stop, apalagi nggak sering mati lampu, itu harus sudah sangat bersyukur dikarenakan tinggal di wilayah yang suplainya mencukupi dan indeks reliability-nya tinggi. Nah, di sini contoh supply chain energi batubara di Indonesia Timur. Kalau dari batubara itu mayoritas diambil dari tambang Kalimantan Timur, Kalsel, Sumsel, dan tambang Jambi. Ini ada rutenya, pengirimannya. Lalu ini supply chain bahan bakar minyak. Kalau Indonesia Timur, hubnya itu di daerah Waiame, Ambon. Kemudian yang lebih kecilnya di daerah dari Ambon ini akan dikirimkan ke pulau-pulau kecil lainnya. Lalu yang dari Ambon ke Sorong, hub Sorong akan juga dikirimkan ke daerah
wilayah di daerah Papua. Ini LNG, ini untuk Indonesia Timur masih dalam bentuk rencana, sampai sekarang masih belum ada. Lalu energi matahari yang Indonesia Timur wilayah semakin berwarna merah, maka energi mataharinya akan semakin optimal. Ini Nusa Tenggara Timur itu merah, sedangkan untuk wilayah Papua ini yang di wilayah dataran rendah itu berwarna kuning atau lebih ke intensitas medium keluh. Kemudian energi angin ini juga itu anginnya kecil, kecuali di wilayah Sulawesi sidrap. Dan energi biomasa ini didasarkan dari hutan produksi di Maluku Papua. Nah, kemudian ketika kita membandingkan LCOE dari pembangkit, ini dapat dilihat bahwa pembangkit yang paling murah itu adalah pembangkit batu bara dengan LCOE 7,4%. Namun dia memiliki impact emisinya tinggi, dan kalau dari supply chain batu bara tadi, di wilayah Indonesia Timur masih belum terlalu banyak supply chain-nya, dan membangkit batu bara mempunyai limitasi dalam jumlah ukuran minimalnya. Dengan mempertimbangkan ukuran sistem yang hanya 6 MW, 10 MW, ketika mau membangun satu unit PLTU batu bara minimal 50 MW, maka itu tidak dapat dilakukan, sehingga ini sangat sulit untuk di wilayah sistem yang kecil. Lalu ada PLTG apabila untuk dia piker 30 sen, untuk PLTG baseload 27, lalu pembangkit listrik tenaga panas bumi 16,9, dan matahari bila dia tidak mempunyai storage atau tidak memiliki storage, harganya 3,4 sen, tapi dia bila ditambahi sebuah baterai dengan ukuran 20% dari total kapasitasnya, fungsinya sebagai baterainya kontrol frekuensi, menjadi 7,22 sen. Lalu apabila ini sebagai ngebase load, ini menjadi 14,07 sen. Lalu di slide ini akan dijelaskan tentang potensi pemanfaatan floating nuclear power plant di Indonesia Timur. Kita analisis mode-nya dulu, apa strength-nya, apa weakness-nya, apa opportunity-nya, lalu apa tantangannya. Dari strength akan didapatkan FNPP itu memiliki fleksibilitas pergerakan karena dia berupa kapal, lalu dapat beroperasi lama tanpa adanya pengisian ulang bahan bakar. Sekali isi itu dia dapat beroperasi non-stop selama setahun. Jadi selama setahun dia tidak usah diisi ulang bahan bakarnya. Lalu dapat juga digunakan untuk proses kogenerasi, misalnya digunakan untuk mendesalinasi air untuk menghasilkan air bersih. Soalnya di beberapa pulau-pulau kecil isolated, permasalahan kecukupan air bersih itu cukup signifikan, sehingga apabila kita menggunakan FLPP, kita dapat mencukupi kebutuhan air bersih menggunakan proses desalinasi dari uap sisa panas dari nuklirnya. Lalu weakness-nya itu LCOE pembangkitnya, ini floating itu masih relatif lebih mahal, teknologi readiness levelnya ini sekarang baru dibangun Rusia, lalu ukurannya yang masih relatif besar untuk Indonesia Timur. Opportunity-nya dapat menumbuhkan iklim research and development di Indonesia, lalu sesuai untuk sistem kepulauan, lalu sesuai untuk mengatasi masalah listrik di daerah 3T. Lalu tantangannya adalah mentransportasi bahan bakar nuklir serta regulasinya, lalu berkompetisi dengan energi lain dalam hal aspek ekonominya seperti apa,
Lalu adanya kebijakan yang sekarang ini sudah dihapus, sehingga tantangan yang nuklir sebagai opsi terakhir ini sudah tidak menjadi tantangan lagi. Nah, di sini adalah ringkasannya. Di daerah Indonesia Timur itu terdapat banyak pasokan listrik yang tidak mengalir secara kondisi selama 24 jam, sehingga diperlukan sebuah pembangkit yang dapat dimobilisasi secara cepat serta mudah, serta proses pengisian bahan bakarnya sekali isi dia dapat beroperasi lama selama setahun ke daerah yang mengalami masalah tersebut. Lalu ini ada opsi yang sekarang dilakukan itu adalah dengan floating pembangkit listrik tenaga diesel itu Nusantara 1 dengan total kapasitas 60 MW. Tapi dengan PLTD ini ada weakness-nya, biaya bahan bakar mahal dan bergantung pada supply chain HSD maupun LNG, di mana itu menjadi sebuah masalah tersendiri untuk daerah kepulauan. Sehingga dengan kata lain, untuk menjawab solusi dan mengatasi permasalahan tersebut, FNPP dapat menjadi opsi yang itu menarik untuk diambil. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sini diambil sebuah contoh di sebuah wilayah itu existingnya terdapat satu pembangkit listrik tenaga diesel sewa kapasitas 25 MW, lalu ada diesel dari PLN 50 MW, lalu ada PLTMG 45 MW dengan memiliki beban puncak 157,2 MW serta kebutuhan energi satu tahunnya 900 gigawatt hour. Nah, di sini asumsi parameter teknoekonominya dan operasinya menggunakan data template. Setelah di running menggunakan flex tool, maka 3 pembangkit ini di sebuah titik tidak dapat mencukupi beban puncaknya. Yang warna merah ini adalah loss of load, ENX-nya, energy loss-nya, sehingga dalam 1 tahun apabila ini diakumulasi warna merahnya, ini akan menjadi totalnya 8,6 gigawatt hour dengan total biaya pembangkitan dengan menggunakan ketiga pembangkit ini sekitar 55,2 sen. Kemudian apabila permasalahan tadi kita selesaikan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel apung itu Nusantara 1, secara loss of load-nya dia aman. Tidak ada loss of load, itu masalah itu listriknya dapat diselesaikan, dan total biaya pembangkitannya menjadi 28,1 sen per kWh. Kemudian apabila kita dekati, kita membandingkan yang skenario 2, kita menggunakan floating nuclear power plant. Ini loss of load-nya nggak ada, dan itu nuklirnya untuk base load, serta biaya pembangkitannya menjadi 24,5 sen per kWh. Apabila kita bandingkan, di sini dari 28,1 menjadi 24,5. Namun di sini ada semacam tanda kutip, warna hijau ini adalah LNG. Nah, sehingga harus dipastikan suplai pasokan LNG-nya mencukupi dan tidak ada masalah. Nah, apabila kita menggabungkan solusi antara BMPP Nusantara 1 dengan floating nuclear power plant, secara masalah listriknya dapat dipenuhi, tidak ada mati lampu, lalu biayanya menjadi 23,9. Jadi skenario yang optimal adalah
menggunakan BMPP yang berbahan bakar LNG digabungkan dengan floating nuclear power plant. Nah, mungkin ini dari saya cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Ya, dari adik-adik silahkan ini kalau ada diskusi ya dengan Pak Rizky terkait nuklir atau nanti bagaimana kira-kira ya teman-teman bisa berkontribusi juga ke nuklir ya, karena nuklir ini nggak cuma untuk anak elektro ya, jadi elektro, instrumentasi gitu kan, bahkan fisika dan lain-lain lah. Jadi lintas disiplin gitu kan. Jadi teman-teman silahkan kalau ada mau diskusi, ini mungkin satu dua pertanyaan ya kita bisa bahas di sore hari ini. Oke, ini Mas Muhammad Zaki, silahkan. Izin Bapak sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektro. Jadi pertanyaan saya ini sebenarnya tidak terlalu sulit, mungkin simpel Bapak. Saya untuk bertanya tentang pendapat dan opini Bapak saja mengenai perkembangan dari energi fusi. Nah, baru-baru ini kan dari berita yang saya baca itu Cina itu berhasil mengembangkan suatu reaktor fusi bernama IS, yaitu Experimental Advanced Superconducting Tokamak, yang dimana itu sudah berhasil menciptakan apa yang orang sebut dengan matahari buatan yang dapat bertahan kalau nggak salah itu sekitar 1000 detik. Nah, dengan perkembangan energi fusi ini bagaimana ke depannya dapat apakah mungkin dapat menggantikan energi fisi yang kebanyakan digunakan pada reaktor nuklir? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Al-Ghifari. Nah, pertanyaannya sangat menarik sekali Mas ini. Ya, memang dari segi energi yang dihasilkan, energi fusi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan energi fisi. Dan memang skala riset yang dilakukan di China itu sudah dapat membuat reaksi fusi yang waktu itu disebut sebagai itu matahari buatan, namun atau sudah dapat bertahan selama beberapa menit. Masalahnya itu adalah bukan ketika melakukan itu reaksi fusinya kalau di dalam itu apa fusi, tapi adalah mencari sebuah material yang dia dapat menghandle atau mengupung atau menstabilkan dari reaksi fusi tersebut. Nah, yang sekarang ada itu adalah materialnya hanya mampu mengungkung kestabilan selama beberapa menit saja. Nah, itu adalah PR paling besar dari reaksi fusi. Nah, ketika nanti ditemukan sebuah itu material yang sangat kuat sehingga dia dapat mengungkung atau menstabilkan reaksi fusi, maka reaksi fusi ini tentu menjadi opsi yang menarik. Sebagai contoh itu yang di film Spider-Man yang ada dokter yang berkakinya besi-besi banyak itu kan dia juga menciptakan reaksi fusi itu yang dia menyedot kemana-mana ketika itu reaksi fusinya tidak dapat distabilkan. Nah, intinya itu adalah di material yang itu nanti dapat itu menahan, menstabilkan itu reaksi fusinya, Mas. Ya, itu saja menurut saya, Mas. Menurut Baik, opini terima saya. kasih banyak Bapak. Silahkan. Ini Mas. Matur nuwun kami. Ya, apakah ada diskusi lain ini dari teman-teman? Masih ada waktu mungkin kalau ada penasaran ya terkait nuklir atau bagaimana boleh nggak nuklir nanti di tengah kota gitu kan, atau nuklir terapung ya tadi ya itu gimana, silakan diskusi ya, ini masih ada waktu Mas-mas dan Mbak-mbak ya, mumpung ada kesempatan silakan.
Mungkin sepertinya nggak ada diskusi lagi ya. Ya, mungkin tadi ya yang cukup menarik ini teman-teman, sedikit tambahan ya buat teman-teman ya. Ini clear ini kan kalau kita lihat ya rencana dari pemerintah dan juga PLN ya itu kan akan berencana membangun fasilitas nuklir ya di Indonesia gitu kan. Kalau teman-teman nanti baca berita itu ada di Sumatera atau di Bangka Belitung ya, dan juga di Kalimantan ya, entah Kalimantan Barat kalau nggak salah. Nah ini kan berarti nanti waktu teman-teman sudah masuk dunia kerja ya, apalagi di energi atau di kelistrikan ini menjadi bahan menarik ya. Kira-kira bagaimana nanti teman-teman ikut berkontribusi dalam pengembangan kelistrikan, transisi energi di Indonesia ya, biar bisa memanfaatkan energi yang sustainable ya, jadi tidak tergantung dengan energi fosil saja, seperti itu. Oke, jadi harapannya dengan adanya diskusi ini ya nanti teman-teman melihat perspektif lain dari pembangunan dan juga pengembangan energi nuklir di Indonesia dan juga di dunia, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari untuk sore ini. Mungkin kita berfoto bersama ya. Eh, Mungkin Pak Atim izin menyampaikan sedikit. Nah, misalnya adik-adik itu ada yang tertarik untuk S2, itu di Badan Riset Inovasi Nasional ada mekanisme degree by research yang nanti akan membantu secara pembiayaan SPP-nya. Jadi misalnya ada yang ingin itu melanjutkan S2 dan eh, sebagai opsi lain dari LPDP mungkin adik-adik dapat mendaftarkan diri di degree by risetnya Badan Riset Inovasi Nasional. Itu nanti selain degree by research juga dapat dijadikan sebagai riset asisten. Nah, apabila juga setelah itu mendaftar degree by research itu diterima juga riset asistennya, maka di situ untuk riset asistennya akan mendapatkan uang saku sehingga nanti UKT-nya, SPP-nya dibayarin oleh degree by research-nya, sedangkan uang sakunya dapat diperoleh dari riset asisten. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Abim dari saya. Ya, terima kasih Pak Rizky ya. Jadi tadi tambahan informasi buat Mas Mbak nanti kalau misalnya tertarik untuk lanjut ya kuliah lagi S2. Ini tadi ada tawaran juga ya terkait degree by research dari BRIN ya. Nanti mungkin bisa dibuka-buka website BRIN ya Pak Rizky ya.